Baik, silakan duduk Ibu. Baik. Dengan siapa kalau boleh tahu Ibu? Saya perwakilan ibu dari Nyonya CM. Oh, baik. Sebelumnya perkenalkan ya, di sini nama saya Siti Nasa Saskia Zamzami, ahli gizi di rumah sakit ini. Kalau boleh tahu keadaan Nyonya CM sekarang udah kayak gimana ya Bu? Untuk keadaan sekarang anak saya itu sekarang masih lemas ibu, masih nggak bisa bangun dari kasurnya. Kalau gitu boleh saya minta waktunya 10-15 menit ya Bu buat konseling. Baik ibu. Di sini saya udah ada rekaman medis Nyonya CM ya Bu. Tinggi badannya 148 cm, berat badannya 35 kg. Untuk MT-nya itu berat badannya kurang ya Bu. Dari hasil screening juga Nyonya CM ini masih beresiko malnutrisi, yang artinya masih kekurangan asupan gizi. Nah, untuk biokimianya, kadar Hb hemoglobin Nyonya CM ini masih rendah ya Bu. Itu berarti ada tanda-tanda anemia. Terus di sini ada hasil tes HIV. Nyonya CM ini reaktif HIV Bu. Sebelumnya Ibu udah tahu Nyonya CM ini HIV? Belum tahu juga dapat dari hasil lab ini, baru tahu pas keluar, baru tahu kalau misalkan anak saya HIV. Kalau boleh tahu Nyonya CM ini udah nikah belum ya Bu? Maaf ya. Oh belum. Selain itu apa suka minum obat-obatan atau suplemen kayak gitu Bu? Kalau itu kurang tahu ya, tapi dia itu seperti kayaknya itu suka ke salon kecantikan gitu, suntik-suntik apa itu nggak tahu. Mungkin bisa jadi dari salon kecantikan itu suntikan yang disuntikin ke Nyonya CM itu nggak steril, kalau nggak bekas dipakai berkali-kali, jadi kemungkinan dari situ penyebab HIV-nya juga. Jadi gitu ya Bu, bisa dari salon itu ya, salon kecantikan itu. Iya, bisa seperti itu. Untuk saat ini Nyonya CM makannya masih pakai selang Bu? Masih, yang saya lihat sih masih pakai selang, ada selang di hidungnya sih Bu. Oh masih ya. Untuk sariawannya masih Bu? Yang saya lihat sih kayaknya tuh masih banyak di sekitar mulutnya Bu sariawannya. Kalau boleh tahu dari kata dokter, Nyonya CM ini boleh pulangnya kapan ya Bu? Kayaknya kalau nggak besok itu lusa kata dokter. Oh, kalau misalnya udah pulang nanti untuk pemberian makanannya, izin memberitahu kalau misalnya nanti Nyonya CM udah pulang. Untuk pemberian makanannya, Ibu bisa lihat leaflet ini ya. Sebelumnya Ibu udah tahu sonde itu apa? Belum Ibu, sonde itu apa, nggak ngerti. Sonde itu adalah makanan yang nanti berbentuk cair yang dimasukkan ke selang tersebut. Jadi makanan itu tuh masuk ke selang itu ya Bu? Iya. Nanti lebih jelasnya cara masukin ke selangnya dijelasin sama perawat. Nah, untuk pembuatan makanannya itu ada 2 jenis. Ada komersial sama buat sendiri. Kalau komersial sama yang buat sendiri itu apa bedanya Bu? Kalau komersial itu Ibu bisa beli, terus nanti tinggal diseduh aja. Nah, untuk harganya yang komersial itu satu sasetnya itu bisa 80.000. Untuk satu bungkusnya itu, satu kardusnya itu bisa sekitar 200 ribuan. Nah, sebelumnya kira-kira untuk yang pembuatan sonde sendiri, nah Ibu itu bisa dibuat sendiri, bahan-bahannya juga bisa yang sekalian Ibu bisa pakai gitu. Nah, kalau boleh tahu nanti rencananya kira-kira Ibu mau pakai yang komersial atau yang dibuat sendiri? Kayaknya sih dua-duanya ya Bu. Jadi kalau misalkan saya lagi males bikin yang
yang buat sendiri, saya bisa yang langsung seduh itu yang komersial. Nah, Oh. tapi aku belum, saya nggak tahu kalau cara buat yang sonde biasa itu gimana. Nah, untuk yang cara pembuatan sonde yang biasa itu di sini ada contohnya. Contoh bahan makanan yang bisa dibuat makan. Ada jagung 50 gram. 50 gram itu bisa setara dengan Yang ya, kecil itu ya, Bu? ya bisa setengah gelas. Terus untuk ayamnya itu bisa setengah potong dada misalnya. Iya. Udah gitu bisa, ini ada tempe juga, bisa setengah potong tempe yang udah Kecil itu ya? dipotong itu. Nah, untuk wortel seperti jagung tadi setengah gelas, dan untuk gula itu 2 sendok makan, dan air itu bisa sesuai kebutuhannya Nyonya CM juga. Nah, untuk pembuatannya itu dari jagung, ayam, tempe, wortel ini bisa Ibu kukus atau rebus terlebih dahulu. Setelah itu di blender. Nah, setelah itu gulanya juga dilarutkan dulu. Kemudian dicampurkan dengan hasil yang udah di blender tadi. Di blendernya tadi pakai air juga ya, Bu. Baik, Bu. Dimasukin airnya. Setelah itu dimasak sebentar aja. Udah hasil campuran yang tadi dimasak sebentar aja sampai hangat. Setelah itu bisa dimasukkan ke dalam selang itu. Oh, jadi gitu yang pembuatan buat sonde yang biasa. Iya. Kalau untuk penyimpanannya dan takarannya, Ibu bisa dibuatnya 1 kali aja dalam sehari. Jadi nanti saya kasih berapanya. Kalau setiap pemberian itu sekitar berapa ya, Bu? Oh, saya jelaskan per pemberiannya dan juga per penyimpanannya seperti apa. Nah, untuk pemberiannya itu Ibu bisa beri setiap 2 jam sekali itu setengah gelas yang biasa. Nah, kemudian penyimpanannya itu kan di awal itu Ibu bisa buat 6 gelas. Kemudian Ibu bisa ditutup pakai aluminium foil. Nah, masukin ke kulkas. Nah, setiap mau dikasih ke Nyonya CM-nya, Ibu bisa dihangatkan terlebih dahulu, tapi jangan terlalu panas. Terus bisa langsung dimasukin ke selangnya. Selain bahan-bahan ini kan susah ya, Bu, ngitungnya lagi. Ada nggak buku yang bisa buat saya pegang gitu? Ada nih. Di sini kan ada bahan penukar, bahan makanan penukar. Misalnya Ibu nggak ada bahan-bahan yang tadi saya sebutkan. Nah, Ibu bisa ganti. Misalnya untuk jagung, Ibu bisa ganti dengan sayuran-sayuran lain. Nah, untuk ayamnya Ibu bisa ganti dengan ikan, sapi, daging sapi, terus telur. Nah, untuk tempenya Ibu bisa pakai tahu juga. Udah sih kayak gitu. Di sini ada untuk kan tadi saya udah jelasin berapa sendok atau gelasnya dan gramnya ya. Nah, Ibu bisa lihat ada berat sama per berapanya. Jadi Ibu nggak bakal bingung, di sini udah ada semuanya. Jadi Ibu tinggal lihat aja. Mungkin itu aja sih ya. Penjelasan saya udah cukup jelas ya, Bu? Udah cukup jelas sih, Bu, untuk berat badan dan cara membuat sondenya. Bisa diulangi lagi cara buat itunya? Kalau untuk
pembuatan sonde itu kan ada dua ya Bu, ada yang komersial dan juga ada yang biasa. Nah untuk yang komersial itu bisa beli di apotik dan rumah sakit ya Bu. Nah kalau yang untuk biasa itu kita bisa pakai bahan-bahan yang tersedia dan juga berat badannya bisa lihat di sini. Iya. Nah, Kemudian untuk takarannya tadi gimana? kalau untuk takarannya bisa lihat di buku ini sekitar ada sendok makan dan per gelasnya ya Bu. Nah untuk penyimpanannya juga kita pembuatannya juga bisa untuk 1 kali sehari dan sisanya bisa ditutup oleh tempat dan ditutup oleh aluminium foil dan masukin ke kulkas. Selain itu, jangan lupa juga ya Bu, kalau misalnya pas buat sondenya, alat-alat masaknya sama bahan-bahannya harus dicuci dulu, terus usahakan tangan ibunya bersih terus biar gak terkontaminasi zat-zat lain. Mungkin cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Ibu bisa bawa leafletnya untuk pegangan ibu di rumah buat lihat yang tadi saya sampaikan itu. Semoga keadaan Nyonya Cem cepat membaik ya Bu. Amin, dan terima segera kasih. pulang. Amin. Baik, saya pamit terlebih dahulu ya Iya, Bu. terima kasih Bu.